Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sampai bertemu kembali dengan saya Yusuf Budi Persatya Santosa. Kali ini saya ingin menyampaikan materi sejarah ya di kelas 11, yaitu mengenai latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, kita tahu bahwa Indonesia atau saat itu masih bernama Nusantara merupakan kepulauan yang merupakan pusat dari perdagangan rempah-rempah nih ya. Jadi sebagian besar rempah-rempah dunia berasal dari kepulauan Nusantara. Nah, karena rempah-rempah itu, maka banyak bangsa-bangsa asing yang datang ke Nusantara untuk melakukan perdagangan dengan para raja-raja Nusantara. Mereka ingin mendapatkan rempah-rempah itu. Nah, salah satu bangsa yang datang ke Nusantara adalah bangsa Eropa. Nah, di sini ada peta dunia. Nah, kita akan bicara mengenai latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Diawali dari kejatuhan kota Konstantinopel atau Holy Roman Empire Timur nih ya, ke tangan Turki Ottoman pada tahun 1453, di mana dengan jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Ottoman otomatis membuat jalur perdagangan dari India ke Eropa ini menjadi tertutup, karena Turki Ottoman sebagai penguasa di wilayah Konstantinopel ini tidak mempermudah para pedagang-pedagang Eropa untuk melakukan perdagangan internasional. Nah, kemudian ada lagi kembalinya Marco Polo dari Cina. Nah, siapakah Marco Polo? Marco Polo adalah pelaut dan penjelajah berkebangsaan Italia yang melakukan penjelajahan. Dia berangkat menuju dunia bagian timur melalui jalur sutra yang memang sudah ada sejak ratusan tahun, yang menghubungkan antara daratan Asia dengan daratan Eropa. Nah, Marco Polo di sini dalam melakukan penjelajahan pernah beberapa kali terlibat dalam peristiwa-peristiwa sejarah. Salah satunya adalah Marco Polo pernah diangkat pada masa kekuasaan dinasti Mongol atau dinasti Yuan menjadi salah satu penasihat. Nah, selain melakukan penjelajahan, Marco Polo juga melakukan berbagai macam hal ya. Salah satunya dia mencatat segala macam hal yang ia temukan di dunia yang asing ya, dunia bagian timur. Saat itu orang Eropa itu memandang bahwa dunia bagian timur adalah dunia yang penuh dengan misteri. Nah, Marco Polo pulang, dia kemudian membukukan catatan perjalanannya, dan kemudian catatan perjalanannya ini membuat orang-orang Eropa semakin tertarik untuk pergi ke wilayah timur yang digambarkan oleh Marco Polo sebagai dunia yang eksotis gitu ya. Nah, kemudian selain datangan Marco Polo dari Cina, nah di wilayah Eropa lainnya, tepatnya di semenanjung Iberia atau yang juga disebut sebagai wilayah Andalusia, ini jatuhnya Granada ya sebagai kerajaan Islam terakhir di semenanjung Iberia, yang masih merupakan kesatuan dari Kekhalifahan Umayyah gitu ya, pada tahun 1492 ke tangan kerajaan Kristen, yaitu kerajaan Aragon dan Castilla, yang nantinya mereka akan menjadi dua negara, yaitu Portugal dan Spanyol. Nah, kemudian pada tahun 1492 ini, ketika Granada dan Andalusia ini jatuh,
Spanyol dan Portugis kemudian menyatukan semenanjung Iberia di bawah kekuasaan mereka. Nah, namun keduanya itu tidak berhenti untuk saling bersaing satu sama lain gitu ya. Keduanya sama-sama memiliki ambisi untuk melakukan penjelajahan ya. Nah, penjelajahan di sini bertujuan tidak hanya untuk semata-mata melakukan perdagangan, tapi juga berlomba-lomba ingin mencari kekuasaan. Nah, karena adanya pertikaian di antara keduanya, maka muncul suatu perjanjian yang bernama Perjanjian Tordesillas. Nah, Perjanjian Tordesillas ini adalah perjanjian yang melibatkan kepausan ya saat itu, karena dua kerajaan ini, Portugal dan Spanyol ya, merupakan dua kerajaan yang beragama Katolik. Jadi keduanya meminta ke paus ya untuk melakukan mediasi atas pertikaian kepada yang terjadi pada mereka gitu ya. Nah, Perjanjian Tordesillas ini kemudian menghasilkan ya, membagi dunia menjadi dua wilayah ya. Sebelah timur ya, dibelah menjadi dua. Sebelah timur ya itu adalah milik Portugis ya, atau kerajaan Portugal, dan sebelah barat ini milik dari kerajaan Spanyol. Nah, dari Perjanjian Tordesillas ini ada juga muncul semangat reconquista. Nah, semangat reconquista ini adalah semangat yang ingin mendominasi dunia gitu ya. Nah, Portugis dan Spanyol menjadi dua kerajaan besar di Eropa yang memotori ya, atau yang memulai penjelajahan dunia gitu ya. Nah, mereka ingin membawa pengaruh-pengaruh mereka ke bagian dunia yang lain gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu selain adanya Perjanjian Tordesillas, nah di sini ada gambar rempah-rempah ya. Nah, mereka ya Portugis dan Spanyol melakukan perlombaan pencarian sumber rempah-rempah. Mengapa seperti itu? Karena ketika Turki Ottoman membatasi jalur perdagangan yang melalui Laut Mati ya, nah mereka ini kemudian membuat ya, Turki Ottoman ini membuat terjadinya kelangkaan rempah-rempah di Eropa, sehingga harga rempah-rempah ini menjadi mahal. Nah, rempah-rempah di Eropa tidak hanya digunakan sebagai bumbu masak, justru malah catatan mengenai penggunaan rempah-rempah sebagai bumbu masak itu sangat minim, sebab rempah-rempah di Eropa lebih digunakan sebagai bahan-bahan untuk membuat obat, seperti itu. Nah, perlombaan pencarian rempah-rempah dilakukan oleh Portugis dan Spanyol, yang mana keduanya mereka hanya mengetahui jika sumber rempah-rempah itu berasal dari India. Jadi keduanya mencari India. Nah, keduanya ini tidak pernah mengunjungi India ya. Mereka hanya pernah mendengar India dari para pedagang-pedagang Arab ya, atau bangsa Moor. Nah, pencarian rempah-rempah ini diiringi dengan semangat 3G. Apa sih 3G? Ya, semangat 3G adalah God, Glory, Gospel. Nah, 3G ini, God, Glory, Gospel, ini tidak disusun tanpa sengaja ya. God, Glory, Gospel ini sudah merupakan suatu susunan ya, dimana tujuan utama dari pelayaran bangsa Portugis dan Spanyol adalah untuk mencari kekayaan gold. Gold di sini tidak hanya logam mulia, tapi termasuk rempah-rempah. Karena pada abad ke-16 sampai abad ke-17, rempah-rempah itu pernah
harganya lebih mahal daripada emas di Eropa. Nah, Glory ini mereka ingin menguasai dunia tadi, merupakan semangat Reconquista. Karena sebelumnya di abad ke-4 sampai abad ke-14 ya, Eropa, terutama Eropa bagian barat ini mengalami zaman kegelapan atau Dark Age, di mana kehidupan masyarakat saat itu peradabannya sangat mundur gitu ya, sangat ketinggalan jika dibandingkan dengan kebudayaan atau peradaban di bagian timur. Seperti itu. Nah, dan terakhir adalah semangat gospel. Semangat gospel di sini adalah menyebarkan agama Kristen saat itu ke seluruh dunia gitu ya. Mengapa ada gospel di sini? Karena keduanya, yaitu Portugis dan Spanyol, adalah kerajaan yang bercorak Kristen Katolik di sini. Gitu. Jadi memang tujuan utamanya adalah mencari kekayaan. Lalu tujuan keduanya ialah memperluas wilayah atau mencari kejayaan, dan ketiga adalah menyebarkan agama atau misionaris. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini mengenai latar belakang bangsa Eropa datang ke Indonesia. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.